kalau seorang Tuhan, dia mengaku sebagai Tuhan, tidak harus terikat ruang dan waktu tersebut sebagai hari ke-8 atau mati 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga. Harusnya tidak seperti itu. Karena apa? Karena konsep yang Anda bawa adalah konsep ketuhanan secara realitas. Betul? Iya. Betul? Iya, lanjut. Nah, berarti berarti eksistensi Tuhan Anda jangan panjang-panjang kali. Jangan panjang-panjang kali biar ganti-gantian. Jangan panjang-panjang kali. Ente tadi setengah jam aku nunggu di bawah, nungguin. Sekarang masak sama Ani baru 20 menit gak ada, udah pusing. Santai lah, kita ini bukan bermusuhan. Saya ini nggak pernah musuhin. Oh yaudah. Oke. Oke. 1 menit ya. Kita bicara. 1 menit ya. 1 menit ya. 1 menit ya. 1 menit. Oke, 1 menit. Oke. Jika memang Tuhan Anda sudah Anda nyatakan eksis secara realitas, maka dia pasti imanen. Jika dia secara imanen, dia pasti tidak transenden. Ketika dia tidak transenden dan dia pasti imanen, maka dia pasti terikat ruang dan waktu. Sesuatu yang terikat ruang dan waktu sudah bisa dipastikan bahwasanya dia bukan Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Lanjut, Lai. Siap, oke. Nah, yang abang gunakan tadi adalah ilmu filsafat. Udah? Yang abang gunakan tadi adalah ilmu filsafat dan sesuai dengan akal manusia, benar kan? Konfirmasi dulu. Kita kan diberi akal sesuai dengan Markus 12, ayat 30. Yes or no dulu deh, udah lama kali. Yes, sesuai dengan Markus 12:30. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Iya. Mengasihi itu, dengar ya, mengasihi itu memang harus dengan segenap akal. Ya. Mengasihi, that's right. Ya, oke. Mengasihi itu memang benar harus sesuai dengan akal. Tetapi memahami akal kita tidak mampu. Jadi yang abang sampaikan tadi adalah abang menggunakan akal dan filsafat. Yang abang gunakan tadi akal manusia yang waras untuk memahami Allah. Benar kan? Oke, sehingga abang percaya kepada Tuhannya abang, gitu ya. Kenapa? Karena Tuhannya abang, yaitu Allah, bisa dipahami dengan akal. Benar kan? Coba jempol dulu, tanda benar jempol. Jempol dulu tanda benar yang aku sampaikan. Tuhannya abang. Gimana putus? Oke, baik. Putus. Oke, Tuhannya abang, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dipahami dengan akal, benar kan? Makanya abang tadi mengatakan konsepnya iya. Iya, oke. Konsepnya jempol. iya. Oke, jempol. Konsep oke, ya. Oke, baik. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berbeda. Katakanlah akalmu itu atau IQ-mu dari antara 90 sampai 130 intelligence quotient. Katakanlah kau belajar filsuf 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Sudah seperti yang kau katakan. Dengar dulu. Kalau enggak gini deh, matikan dulu mic-mu. Boleh? Boleh dong. Oke. Biar gantian kita bicara. Kau kan tadi bicara, ku dengarkan. Oke. Ketika kau belajar filsuf 9 tahun, kau tadi yang bilang 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Dan kau menggunakan akalmu. Sehingga kau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menggunakan akal untuk memahaminya. Gitu ya, jempol, sip. Aku anak Batak menghormati itu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita pahami dengan akal yang sehat. Bisa, ya. Dengan intelligence quotient 90 sampai 130 IQ kita bisa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui
melampaui segala akal. Kalau Tuhanmu tadi bisa kau cerna dengan akal, tetapi Yesus melampaui akal. Mau kau sekolah filsuf 90 tahun, jangankan 9 tahun. Akalmu tidak akan bisa memahami keilahian Tuhan yang transenden itu. Itulah makanya firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Tuhan Yesus tidak mampu dicerna akal. Tidak mampu. Kalau Allah bisa dicerna akal, kami hormati. Kami hormati itu. Dengan filsuf, dengan akal, bisa mengimani Allah. Kami hormati. Tetapi Tuhan Yesus lebih dari akal. Akalmu tidak akan mampu menangkap apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, gitu ya. Jadi jangan gunakan akalmu. Nah, gitu ya. Gunakanlah kitab suci. Kitab suci itu yang bisa kita gunakan, bukan akal. Karena Tuhan Yesus Kristus di luar akal. Tapi kalau Allah tadi, ya dengan akal yang sehat bisa kita terima Allah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu di luar akal. Gunakanlah kitab suci agar kau bisa memahaminya. Gitu. Silakan Bang. Siap, nyantai aja ya Le ya. Le kan nggak keburu kemana-mana, makanya minum dulu Le, minum dulu. Tegang Ya. lah. Oke. Yang saya bicarakan di sini adalah konsep ketuhanannya, bukan. Tunggu dulu. Sabar dulu Le, saya ngomong. Adalah konsep ketuhanannya, bukan entitas ketuhanannya. Ya. Adalah konsep ketuhanannya. Jika memang konsep ketuhanan tidak bisa dipahami oleh akal, sekarang saya mau tanya, kenapa laiku agama Kristen? Kenapa? Oke, baik. Karena penyertaan Tuhan yang melebihi akal itu nyata bagiku. Enggak, maksud saya gini. Maksud saya gini. Apakah Le harus mengetahui dulu baru beriman bahwasanya Yesus itu Tuhan, atau Le beriman dulu baru berpengetahuan? Yang mana? Oke, baik. Pertama-tama aku belum mengerti, aku sudah beriman karena aku dilahirkan sebagai seorang Kristen. Gitu ya. Karena aku lahir orang Kristen, maka aku sudah beriman kepada Tuhan Yesus sekalipun aku belum mempelajarinya. Ya. Kita jujur aja. Nah, karena aku lahir sebagai Kristen, aku sudah orang Kristen sebelum aku mempelajarinya. Oke, stop. Intinya aku mempelajarinya. Sebentar dulu. Lalu ya udah. aku mempelajarinya. Dan aku menyelidiki kitab-kitab suci dan ternyata benar Tuhan yang eksis penyertaannya hanya Tuhan Yesus Kristus. Oke, dengerin pertanyaan saya lagi ya. Itu, silakan. Dengerin pertanyaan saya lagi. Saya lagi. Laiku tahu dari mana bahwasanya di dunia ini ada Tuhan? Tahu dari mana? Pertama kali orang yang memberitahu Lai di dunia ini ada Tuhan itu siapa? Kitab suci. Oh, berarti bukan orang tua ya? Orang tua tidak mengajarkan adanya ketuhanan ya pertama kali ya? Baik, orang tua hanya melakukan rutinitas saja. Membawa ke gereja. Karena orang tua tidak terlalu mengerti. Nah, artinya ada seseorang yang sudah memberitahu Lai anak bata ini bahwasanya di dunia ini ada Tuhan, betul? Ya, benar. Berarti laiku bersifat mempunyai pengetahuan dulu baru beriman. Karena beriman itu adalah ketetapan hati. Orang yang bisa berpikir baru bisa beriman. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak berpikir tentu tidak bisa beriman. Salah satu contoh, orang yang akalnya nggak jalan ini nggak bisa beriman. Contoh, orgil di pinggir-pinggir jalan. Dia secara jasmani sehat, tetapi, secara jasmani sehat. Tetapi dia nggak punya pikiran? Punya. Dia punya pikiran. Dia masih mengerti uang, betul?
Oke. Dia masih mengerti uang dan dia tunggu dulu. Dia masih mengerti makan. Dia masih lapar, dia masih mengerti makan. Tetapi apakah akalnya untuk beriman dia jalan? Oh tidak, tidak laiku. Jadi kesimpulannya adalah semua orang di dunia ini berpengetahuan dulu, ya kan? Baru setelah berpengetahuan beriman. Kalau Anda jawab beriman dulu, sekarang saya tanya, apa yang Anda imani? Oke, baik. Karena Tuhan kita berbeda, Bang. Tuhan kami itu ini nggak bahas soal perbedaan Tuhan. Bentar, gantian dulu ya. Gantian dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Karena Tuhan kita berbeda. Itu ya. Kalau Tuhan Abang tadi bisa dicerna dengan akal, kami hormati. Tetapi Yesus melampaui segala akal. Jadi yang menguatkan iman kami adalah ketika penyertaan Tuhan Yesus itu nyata. Penyertaan Tuhan Yesus itu yang nyata lah yang menguatkan iman. Karena Tuhan Yesus itu atau Tuhan orang Kristen melampaui segala akal. Tidak akan mampu akalmu untuk menerima itu. Kecuali kau rasakan penyertaannya gitu. Jadi penyertaannya itu yang membuat kamu beriman. Penyertaan yang nyata. Mujizat yang nyata itu yang membuat kami beriman. Kalau akal tidak akan mampu akal memahami Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melampaui segala akal. Filipi 2 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi bedakan, Bang. Kami tidak mau menyembah Allah yang bisa dicerna dengan akal. Karena ketika Allah itu bisa dicerna dengan akal, maka setiap tahun orang akan bisa menciptakan Allah. Harus dipahami dulu itu. Kalau Allah itu bisa dicerna dengan akal, aku sendiri bisa menciptakan Allah satu bulan. Kalau Allah harus bisa dicerna akal. Tetapi ketika Allah itu tidak bisa dicerna akal, melampaui segala akal, maka aku tidak bisa menciptakannya gitu. Semoga kau berarti agama Kristen ini, ya mohon maaf ya, sesuai dengan pernyataan Lay Anak Batak, berarti agama Kristen ini khusus untuk orang-orang yang akalnya tidak jalan, betul? Ya, coba silakan lanjut. Tunggu ya, aku ambil dulu. Tadi Lay Batak bilang teman-teman bahwasanya di agama Kristen Yesus itu tidak bisa dicerna oleh akal. Sebentar, saya tanya lagi. Oke, silakan. Hujan di Medan, hujan. Oh, udah hujan Lay di sana Lay. Oke. Buset, lanjut. Panjang banget kabelnya, itu kabelnya diinggirin, nutupin layar. Nggak apa-apa, coba. Abang pahami nggak yang kusampaikan tadi, Bang? Oke, jadi gini, tadi berdasarkan bukan untuk abang imani, bukan. Sebentar. Sekedar memahami. Iya, gitu ya? gantian. Tadi Laiku bilang bahwasanya Yesus tidak bisa dipahami secara akal, betul? Oke, ya. Berarti agama Kristen ini khusus untuk orang-orang yang tidak berakal, betul? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi nggak usah ketawa-ketawa karena gini loh. Gini Bang. Gini. Bentar ya. Dengarkan dulu Bang. Gini. Aku sebenarnya tidak mau menasihati Abang, tidak ya. Aku tidak menasihati Abang. Tetapi sebagai orang yang sudah berdebat secara tatap muka lintas agama, debat secara online, perangai seperti perangai abang itu tidak baik untuk dipertunjukkan, gitu ya. Kalau berdebat dewasa aja, jangan ketawa-ketawa, gitu. Karena gini, iya, itu ada etika berdiskusi bang. Karena kan aku sudah berdebat dengan Ustadz Ibnu Kalam, sudah berdebat dengan ustadz-ustadz yang lain. Jadi etika berdiskusi itu harus ada. Jangan ketawa-ketawa. Gini ya. Tuhan Yesus atau Tuhannya orang Kristen melampaui segala akal. Bukan berarti orang Kristen tidak mempunyai akal. Tetapi akal manusia tidak mampu mencerna keilahian
Tuhannya orang Kristen itu. Dari mana aku tahu itu? Dari kitab suci. Filipi 2 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ingat, melampaui bukan berarti dia tidak punya akal, tetapi melampaui segala akal. Nah, kalau definisi percaya Tuhan harus yang sesuai dengan akal manusia, maka dalam 1 bulan aku akan menciptakan satu Allah. Dalam 1 bulan aku akan menciptakan satu Allah. Kalau definisi Allah itu bisa dilampaui akal. Dalam 1 tahun aku bisa ciptakan 12 Allah. 12 Tuhan kuciptakan dalam 1 tahun. Kalau Allah yang kuciptakan ini bisa dicerna oleh akal. Tetapi Tuhan orang Kristen tidak pernah bisa dicerna oleh akal, melampaui segala akal. Maka Tuhan orang Kristen tidak bisa digantikan oleh Tuhan manapun. Itu Bang, silakan. Silakan. Baik Le, terima kasih. Tadi Le, sebentar. Tadi Leku bilang, saya tadi mengajak Le untuk menggunakan akal pikiran kita untuk memahami konsep ketuhanan. Sekali lagi, konsep ketuhanan, bukan entitas Tuhan itu sendiri. Tetapi Leku bilang bahwasanya konsep ketuhanan orang Kristen tidak bisa dicerna oleh akal. Kan gitu. Tadi Le bilang gitu. Berarti kesimpulannya, orang-orang yang masuk Kristen ini wajib tidak berakal, betul? Bukan wajib tidak berakal, itu udah salah. Akalnya tidak akan melampaui akal. Bedakan dong, melampaui akal atau tidak berakal. Itu berbeda dong. Kalau gini Le, kalau gini. Kayak mana sih? Kalau Ardiansa Katanya belajar filsuf. Coba dengar dulu. Kau bilang tadi kau belajar filsuf. Melampaui akal berbeda dengan tidak berakal. Kayak mana sih belajar filsuf? Melampaui akal artinya masuk. Dengerin. Melampaui akal artinya masuk akal atau tidak masuk akal. Tidak mampu akal itu mencerna. Iya, dengerin. Melampaui akal, apakah pengertiannya Sekarang masuk akal atau tidak masuk akal? Sebentar dulu ya. Oke. Le, hampir 5.000 yang nonton Le. Gini. Hampir 5.000 yang nonton. Enggak masalah. Hampir 5.000 yang nonton. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ini apa yang aku pegang ini? Apa itu? Itu ballpoint apa ya? pensil itu? Ballpen ya? Ballpen. Oh, ballpen. Oke. Nah, aku manusia punya akal. Sip. Lalu, dan pulpen ini melampaui akalku. Apakah aku tidak berakal? Tentu saja tidak. Kau bilang tadi kau belajar filsuf 9 tahun. Melampaui akal bukan berarti yang dilampauinya ini tidak punya akal. Tetapi melampaui itu akal. Melampaui apa? Akal. Apakah A masuk akal atau B tidak masuk akal? Yang mana? Oke, baik. Tidak mampu dicerna oleh akal itu. Berarti tidak masuk akal. Itu tidak mampu untuk mencerna. Iya. Tidak mampu. Berarti tidak masuk akal kan? Contoh. Iya, berarti tidak masuk akal, betul. Itu, sebentar dulu, Bang. Pemahaman tentang Tuhan itu terbagi atas 3 bagian. Ada rasional, irrasional, dan suprarasional. Nah, jadi ketika akalmu tidak mampu mencerna Tuhan itu, jangan kau bilang Tuhan itu tidak masuk akal. Tetapi karena akalmu itu yang tidak mampu untuk mencernanya, bukan berarti kau tidak punya akal gitu. Paham tidak? Silakan. Oke, baik. Orang itu punya akal, punya. Oke, jadi orang-orang Kristen itu yang masuk orang agama Kristen adalah orang-orang yang punya akal, tapi akalnya nggak sampai gitu ya. Memahami Allah itu, iya, tidak sampai memahami Allah. Berarti Allah di umat Kristen tidak bisa dipahami, betul? Oke, tetapi bisa dirasakan penyertaannya, gitu loh. Iya, tapi kan nggak bisa dipahami. Iya, tidak akan mampu akal manusia. Oke, teman-teman, sip. Saya dapat poinnya sekarang. Jadi poinnya gini.
Jadi poinnya gini teman-teman, Oke. agama Kristen itu Oke. tidak bisa dipahami konsep ketuhanannya. Bukan agama, Tuhan. Tuhan Oh orang Tuhan, Kristen oke, melampaui Tuhan di segala agama akal. Kristen, kesimpulannya Melampaui- Tuhan di agama Kristen tidak bisa Melampaui. dipahami, betul? Nah, itu dia. Kayak mana kau belajar filsuf? Kau dengarkan dulu aku. Kau dengarkan. Ya dulu. yaudah, oke. Tuhan orang Kristen melampaui segala akal manusia. Silakan. Tuhan agama Kristen melampaui akal segala manusia. Sekarang pertanyaannya, melampaui segala akal manusia ini apakah A masuk akal atau B tidak masuk akal? Oke. Suprarasional. B tidak. Suprarasional. Ya, berarti Ya. tidak masuk akal, betul? Bukan tidak masuk akal, tetapi akal itu tidak mampu melampaui akal. Paham tidak kau? Aduh, Iya. Mana belajar filsuf kayak gini? Di mana kau belajar filsuf? Ya udah. Tolong suguhkan pengertian deh. Suguhkan pengertian. Oke, Kalau baik. saya kan menyuguhkan dua. Sebentar. Saya kan menyuguhkan dua pengertian. Satu Oke. pengertian masuk akal, dua Oke. pengertian tidak masuk akal. Tambahin Oke. apa? Oke, baik. Pengertian yang ketiga apa? Selain masuk akal dan tidak masuk akal, apakah ada setengah masuk akal? Oke, baik. Sabar ya. Siap. Masuk akal berarti rasional. Benar ya? Rasional. Oke. Tidak masuk akal berarti irasional. Irasional. Oke. Nah, Tuhan orang Kristen suprarasional. Apa artinya? Melebihi akal. Melebihi akal gitu. Melebihi akal. Nah, Yang melebihi akal itu eksistensinya atau konsepnya? oke. Eksistensinya melebihi akal. Eksistensi melebihi akal. Setuju. Sekarang saya tanya, sekarang aku tanya entitasnya dulu. melebihi. Sebentar dulu. Aku tanya sedikit aja. Dan aku tidak akan membantah karena aku kan nggak bisa membahas agama orang lain. Sebentar, biar nggak lari-lari dulu. Sebentar dulu, sedikit aja. Nah, ya Ini udah. tidak lari, belum lari. Menurut abang, Tuhannya orang Islam itu mampu nggak dicerna akal? Konsepnya mampu, tapi dengerin dulu. Konsepnya wajib dipahami. Konsepnya. Wajib. Berarti ada Dengerin, pemaksaan. Berarti ada saya pemaksaan. kan jawab. Oke. Saya kan jawab. Berikan hak jawab dong. Oke. Siap. Nah, jangan dipotong-potong lah, Lai. Ini kan roomnya ente. Iya, ente iya. ente bisa nendang saya kapanpun ente mau gitu loh. Nggak usah ditendang. Lanjut aja. Oh, iyalah, makanya gantian ngomongnya ya. Oke. Secara konsep Tuhannya orang Islam, Allah Subhanahu wa taala wajib dipahami. Tetapi secara esensialnya, secara keilahiannya, individu itu sendiri, individu Allah itu sendiri, itu tidak bisa. Sama Gitu loh. doang, sami mawon. Banyak kan Loh. kritik, sami mawon. Tadi saya tanya, Tuhan Anda eksis secara apa? Apakah secara konsep ataukah secara begini. realitas? Kenapa? Mas, dengerin. Tuhan Anda tadi saya tanya, apakah Tuhan Anda eksis secara konsep atau eksis secara realitas? Anda jawab, Tuhan saya eksis secara realitas, betul? Betul kan? Kalau Tuhan Anda eksis secara realitas, berarti Tuhan Anda berbentuk. Kalau Tuhan Anda berbentuk, berarti Tuhan Anda terbatasi ruang dan waktu. Kalau Tuhan Anda terbatasi ruang dan waktu, berarti Dia bukan Tuhan yang transenden, melainkan Tuhan yang imanen. Kalau Tuhan Anda imanen, berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa. Kalau tidak maha kuasa, berarti bukan Tuhan. Siap. Oke. Paham maksud saya? Paham. Berat, tapi satu itu bang, kalau bisa, tapi terserah abang ya, itu keyakinan abang. Kalau bisa jangan ada wajibnya itu bang. Jangan ada wajibnya itu. Kenapa harus wajib rupanya gitu ya? Kalau bisa Wajib di mana nih? Karena Di gini, Islam Bang. maksudnya? Iya, wajib kan enggak, bukan di Islam. Tadi yang abang jelaskan itu konsepnya wajib dipahami. Nah, wajib ini ada pemaksaan, bang. Yang namanya pemaksaan ini tidak baik, gitu ya. Ya, Tapi kita kembali kan katanya aja- tanya di Islam. Katanya Iya. tanya di Islam. Iya, maksudku. Aku Ya cuma- udah. Kata
kata wajib ini di situ ada tekanan, namanya juga wajib, gitu ya. Lah, Kalau bisa tadi kan- bertuhan itu, dengar dulu bang, dengar dulu. Kalau bisa bertuhan itu masing-masing, jangan ada diwajibkan, gitu ya. Jangan ada diwajibkan, namanya juga bertuhan antara pribadi kita bukan soal diwajibkan bertuhan atau nggak bertuhan, abang, tetapi konsep ketuhanannya. Contoh nih, ini saya kasih tahu ya konsep ketuhanannya umat Islam. Satu, Tuhan wajib ti- atau enggak? Wajib sebentar, atau enggak? dengerin dulu, dengerin. dulu. Wajib atau enggak dipahami konsepnya? Wajib atau Wajib, enggak? wajib. Nah, itu pemaksaannya di situ. Loh, gimana sih? Karena urusan kita dengan Tuhan, urusan kita dengan Tuhan tidak boleh dipaksakan Bang, oleh siapapun, gitu. Bang, abang kan tanya kepada Di situ saya. pemaksaannya, gitu. Bang, abang kan tanya Tapi kepada saya. Ya sudah. Sekarang gini aja. Kita kembali aja ke topik karena aku belum bisa membahas Islam. Kita kembali aja ke topik. Iya. Silakan. Enggak, aku tegaskan dulu konsep ketuhanan di tempat saya. Perlu nggak? Wajib dipahami kan? Wajib kan? Belum. Sebentar, kasih saya ngomong ya. Gini, Kasih saya ngomong. sebentar. Aku tanya dulu abang. Konsep Ya udah. ketuhanan di iman abang wajib nggak dipahami? Wajib. Nah itu yang pemaksaannya. Tapi itu iman abang, silakan aja. Nah, iya itu. Silakan aja. Oke, kita Siap. tegaskan. Salah satunya adalah Tuhan di Islam laisa Iya. kamislihi syai'. Sebentar, Asyura ayat 11. Aku belum Tidak bisa sama bahas dengan kitab suci apapun lain. juga. Sebentar. Aku belum bisa membahas Al-Quran, Bang. Oh gitu, oke, Belum bisa. Bulan 11 ya, bulan 11. oke, sip, Siap. Bang. Nanti saya undang di di komal saya ya, kita berdua kayak gini, boleh ya? Oke. Berdua aja, tenang aja, kita berdua Iya, aja. nggak Nanti apa-apa, nggak kita angkat tema ya. Bulan berapa? 11 tanggal berapa? Bulan 11 tanggal 7 bebas murni, bulan 8 ke Jakarta. Bulan 11 tanggal 7 bebas murni, tanggal 8 ke Jakarta, tanggal 10 udah di Medan. Hakikatnya Allah. Stop, oke. Hakikatnya Allah. Stop, oke. Stop ya, kita sepakat ya. Hakikatnya Allah. Sekarang saya tanya, jika pada saat Yesus digantung di tiang salib, Oke. maka secara kemanusiaannya Yesus mati. Pertanyaan saya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Oke, baik. Manusia, kenapa? Tuh. Karena sebentar dulu, ketika hakikat keilahiannya ada di dalamnya, maka dia tidak akan mati. Ketika Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Ketika roh keilahiannya masih ada di dalam tubuh Yesus itu, disalibkan sekalipun dia tidak akan mati. Tetapi ketika roh keilahiannya keluar daripadanya, maka tinggallah tubuh yang panah, makanya bisa jadi mati. Kan saya sudah sebut tadi. Saya sudah sebut. Pertama, kita urut dari kehidupan. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Saya tanya hakikat. Anda jawab Allah, selesai. Ya. Sekarang saya tanya, pada saat Yesus digantung di tiang salib, Oke. yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Sudah saya sebutkan kan ini? Ya. Yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Pada hakikatnya siapakah yang mati? Oke, baik. Oke. Yang mati kemanusiaannya. Kemanusiaan itu hakikat atau Karena- pribadi? Ya. Hakikat kemanusiaan itu, manusia itu Tadi katanya hakikatnya Allah, sekarang ke manusia. Sebentar aku jelaskan. Enggak usah ketawa-ketawa. Bagaimana kau mau paham kalau kau selalu ketawa-ketawa? Iya, ya udah. Dengarkan ya. Dengarkan. Anjir. Yesus. Enggak, dengarkan aja. Coba mati. Iya. Oke. Sip. Semoga kau paham, kawan-kawan. Udah matiin, kenapa ente hidupin lagi? Oke, matikanlah. Ya. Baik. Yesus itu menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, 100% dia manusia. Tetapi karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, tentu saja 100% dia juga Allah. Jadi ketika Yesus hidup, hakikatnya adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, ada roh keilahian yang ada di dalamnya. Nah, ketika dia disalibkan, sebelum dia mati, roh keilahian itu tetap ada di dalamnya. Nah, ketika roh keilahian itu diserahkannya atau roh keilahian itu keluar dari tubuh itu, makanya bisa mati.
Kalau roh keilahian itu masih ada di dalam tubuh itu, mana bisa mati? Gitu loh. Jadi Tuhan tidak pernah mati. Ketika roh keilahian itu masih ada di dalam tubuh itu, tidak mungkin bisa mati, jangankan disalib, dipenggal sekalipun tidak akan mati. Ketika roh keilahian itu ada di dalam tubuh itu. Oke. Nah, karena Yesus, dengarkan dulu. Belum selesai. Oke, belum ya udah, belum. Oke. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia memang untuk mati. Sehingga dia ketika disalibkan, dia menyerahkan roh keilahian itu. Ketika roh keilahian itu keluar dari tubuhnya, makanya bisa mati. Karena roh keilahian itu keluar dari tubuh itu gitu. Jadi yang mati itu adalah tubuh manusianya. Tuhan ini nggak bisa mati gitu. Silakan Bang. Oke, Lai benar-benar perhatikan dulu pertanyaan saya, karena sebentar lagi mungkin 5 menit ya, saya 5 menit aja ya. Oke. Saya itu mau sholat saya ya, mau Oke. sholat Isya. Oke, dengerin pertanyaan saya baik-baik. Oke. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, Oke. pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Anda jawab Allah. Sebentar Di lah. dalam diri Yesus ya, di dalam diri Ya, Yesus. di dalam diri Yesus. Pada hakikatnya siapakah yang hidup? Oke. Allah, kan gitu. Ya. Sekarang hidup sudah selesai nih. Hakikat Yesus adalah Allah, clear, betul? Ya. Karena karena Allah mempunyai 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Putra, Yesus, pribadi Roh Kudus. Ketiganya adalah satu apa? Satu hakikat, yakni Allah, betul? Oke. Oke. Pada saat Yesus hidup dalam bentuk kemanusiaan ini, maka pada hakikatnya yang hidup di dalam diri Yesus adalah Allah, betul? Betul. Sekarang saya tanya, pada saat Yesus digantung di tiang kayu salib, Oke. sisi kemanusiaan Yesus meninggal atau mati. Pertanyaan saya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Hakikat. Saya tanya hakikat. Manusia. Saya nggak tanya pribadi. Loh, Ketika- manusia itu pribadi. Dengarkan dulu Bang. Dengarkan dulu. Jangan kau bertanya, kau harus memaksa jawabanku harus sesuai hatimu. Itu bukan bertanya lagi namanya. Ya, oke, lanjut. Ya, ketika roh keilahian itu ada di dalam diri Yesus, mau disalib sekalipun dia tidak akan mati. Ketika roh keilahian itu masih ada di dalamnya. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus menyerahkan roh keilahian itu agar roh keilahian itu keluar dari tubuh yang panah itu, maka bisa mati karena Yesus datang untuk mati. Gitu loh. Jadi yang Kenapa- mati itu manusia. Kenapa tadi pada saat saya tanya, pada saat Yesus hidup tadi, kenapa pada saat saya tanya tentang hakikat, Anda lancar sekali jawabnya. Baik. Pada hakikatnya siapakah? Diturunin nadanya, jangan teriak-teriak, sakit telinganya. Mananya? Orang aku menjawab sesuai dengan Jangan teriak-teriak. pertanyaanmu. Kenapa? Iya, jangan teriak-teriak. Sakit telingaku. Oke ya. Loh, banyak Oke. kali alasanmu. Kau aja Ya, ya. suaramu nggak ada alasanku. Aduh. Oh ya udah. Oke. Aku 3 menit, habis ini aku turun ya. Oke, siap. Oke, jadi dijawab ataupun nggak dijawab nggak ada masalah sih saya. Oke, Yang penting siap. saya sudah menarasikan itu ya. Oke, Jadi pada saat saya tanyakan kepada Lai anak Batak tadi bahwasanya Oke. pada saat Yesus hidup di dunia ini berbungkus Oke. kemanusiaan, Oke. saya tanya pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Allah. Oke. Betul, karena hakikat Yesus, hakikat dari kepribadian manusia Yesus adalah Oke. Allah, betul? Ya. Karena Ya. Yesus itu hidup ya. Yesus itu hidup. Ya, Oke. hakikat pribadi Yesus adalah Oke. Allah. Ini jangan sampai lupa ya. Ya. Hakikat pribadi Yesus adalah Allah. Oke. Nah, oke. Oke. Sekarang saya tanya, pada saat Yesus mati di tiang kayu salib, kemudian Yesus meninggal dunia dan mati di tiang kayu salib, Oke. maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Baik. Selama hakikat kealahan itu ada di dalam tubuh Yesus, dia tidak akan mati. Maka Tuhan Yesus menyerahkan roh keilahian itu supaya tubuh itu bisa mati. Masa kau tidak bisa memahaminya? Masa kau tidak bisa memahaminya? Ketika hakikat kealahan itu ada di dalam tubuh Yesus,
Mau ditikam pun dia tidak akan mati. Mau dibunuh pun dia tidak akan mati. Nah, sehingga agar dia bisa mati, dia menyerahkan nyawanya karena dia tahu dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi yang mati itu manusia, tubuh Yesus yang sebagai manusia lah yang mati. Tuhan tidak akan pernah bisa mati. Berarti pada saat hidup, sesungguhnya yang hidup itu manusia. Tuhan nggak mungkin hidup di dalam diri manusia. Kenapa? Itu konsekuensinya. Kenapa tidak mungkin? Loh, Apa yang kalau tidak memang mungkin? Tuhan mungkin hidup di dalam sisi kemanusiaan Yesus sebagai suatu hakikat, konsekuensi logisnya adalah ketika Yesus mati sebagai kemanusiaan, maka pada hakikatnya yang mati juga Allah itu sendiri. Itu namanya konsekuensi logis. Kenapa nggak mau? Tuhan tidak akan mati, Bang. Tuhan tidak akan mati. Ketika roh keilahian, nggak apa-apa. Ketika roh keilahian ada di dalam tubuh Yesus itu, dia tidak akan mati. Makanya dia menyerahkan. Aku menyerahkan nyawaku dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Supaya apa? Supaya dia bisa mati. Supaya dia bisa turun ke alam kubur, membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur. Terakhir satu pertanyaan. Sebentar. Karena Ya, kalau dia tidak mati, bagaimana mungkin dia bisa turun ke alam kubur? Sementara tujuan dia menjadi manusia adalah untuk turun ke alam kubur dan membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur. Makanya dia mau mati. Gitu. Jadi laiku ini setuju ya bahwasanya Yesus itu adalah Allah, setuju ya? Yesus itu adalah Allah, Bang. Sekarang saya mau tanya satu pertanyaan aja. Setelah itu saya mau sholat. Udah jamnya ini ya. Iya. Pada saat Yesus digantung di tiang salib, Yesus berbicara begini, Eli, 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 lama sabachthani. Artinya, Tuhan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betul? Baik. Jika Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka sejatinya dia sedang berdoa kepada dirinya sendiri dengan berbicara seperti ini, betul? Betul. Dengan berbicara seperti ini, aku, mengapa aku meninggalkan aku, betul? Siap. Bukan seperti itu konsepnya. Bukan lagi. Coba kau dengarkan, biar aku jawab. Ya. Siap. Siapa yang mengatakan dia berdoa, dia sedang tidak berdoa. Tidak ada dikatakan di situ dia berdoa, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada roh keilahiannya di surga. Gitu anggaplah dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu. Kalau Yesus tidak menyerahkan roh keilahiannya, mana bisa mati? Sementara tujuan dia datang ke dunia untuk mati. Yang bilang dia berdoa siapa? Tetapi dia menyerahkan roh keilahiannya ke surga. Sebab dia harus turun ke dunia orang mati, ke alam kubur. Karena tujuan dia menjadi manusia adalah untuk mati supaya bisa turun ke alam kubur. Untuk membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur. Dia tahu dia akan bangkit, makanya dia rela melakukan itu. Ketika dia tidak berkata, Eli, Eli lama sabachthani, ketika dia tidak mengatakan seperti itu, dia tidak akan mati. Sebab roh keilahian itu akan tetap ada di dalam dia. Makanya dia menyerahkan roh keilahiannya supaya dia bisa mati gitu. Silakan. Anggaplah Yesus tidak berdoa. Anggaplah tidak berdoa ya. Ya. Tetapi dia berkomunikasi, betul? Baik. Iya. Pada saat Yesus berkomunikasi kepada Allah yang notabene Allah adalah Yesus itu sendiri, berarti secara langsung Yesus sedang berbicara seperti ini. Aku, mengapa aku meninggalkan aku, betul? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kok tidak? Dengarkan dulu ya. Yesus datang ke dunia adalah untuk menggenapi kitab para nabi. Nah, di dalam kitab para nabi, ketika Yesus ada di dunia, dia harus mengatakan seperti itu. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu yang digenapinya. Nah, pada saat itulah dia menyerahkan roh keilahiannya ke surga supaya dia bisa mati. Karena ketika roh keilahiannya masih tetap ada di dalam dia, maka dia tidak akan bisa mati. Sebab tujuan dia datang ke dunia adalah untuk mati.
Gitu. Tadi Yesus Anda setuju bahwasanya Yesus adalah Allah. Oke. Nah, Oke. berarti Allah itu adalah Yesus itu sendiri kan gitu, setuju. Nah, Karena, berarti sebentar dulu. sebentar gantian. Allah itu transenden, tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika Yesus itu adalah Allah, bukan berarti dia tidak ada di sorga keilahiannya. Saya nggak bahas soal transenden. Oke lah, Allah Oke. transenden di sorga. Oke. Yesus berkomunikasi dengan Allah yang ada di sorga. Tetapi pada hakikatnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri kan gitu. Iya, iya. Tetapi Nah, satu yang perlu kau ketahui, sebentar dulu. Satu yang perlu kau ketahui. Sebentar, gantian Kalau lah. Gini, biar jangan kau framing. Saya nggak premi. Coba dengarkan dulu. Ketika Oke. aku mengatakan Yesus itu adalah Allah, benar, Yesus itu adalah Allah. Tetapi bukan berarti ketika Allah itu menjadi manusia, maka Allah tidak ada di mana-mana. Saya Allah nggak itu tanya tidak soal terbatas ruang dan saya waktu. nggak tanya soal itu. Oke lah. Saya setuju dengan pernyataan Anda Allah ada di surga dan di mana-mana. Oke. Tapi saya nggak sedang bahas itu. Yang saya bahas adalah ketika Yesus adalah Allah itu sendiri dan Allah itu adalah Yesus itu sendiri, maka pada hakikatnya Yesus sedang ngobrol sama dirinya sendiri. Jika Yesus sudah berbicara Eli 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 lama sabakhtani, artinya Allahku Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya Yesus mengapa Yesus meninggalkan aku? Artinya aku mengapa aku meninggalkan aku? Itu artinya. Tidak, itu salah. Lu salah lagi. Itu salah ya, salah. Bukan seperti itu, Bang. Ya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau kau mau merendahkan dirimu, kau pasti akan bisa memahaminya. Gitu ya. Oke lah, oke. Allah- Oke lah nih. Oke, aku mau pamit dulu. Udah kepanjangan. Aku mau sholat. Oke, baik. Oke, sholat. Sebelumnya thank you kepada teman-teman 7.600. Sebentar Le, aku mau minta waktu. Teman-teman minta tolong di follow akun saya ya. Ya. Di follow nih akun Ardiansah Arif. Saya kasih waktu 30 detik ya teman-teman. Ya, siap. Minta tolong di follow nih akun